Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kayla Azora, NPM 251510089 dari Fakultas Social Science, Prodi Akuntansi, mata kuliah Mikroekonomi. Ekonomi makro merujuk kepada keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah secara agregat. Sedangkan ekonomi mikro merujuk kepada keputusan yang diambil oleh rumah tangga terkait masalahnya sendiri mengenai konsumsi dan produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, masalah ekonomi makro terbagi tiga: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Masalah makroekonomi dalam jangka pendek berbeda dengan masalah ekonomi jangka panjang. Peningkatan standar hidup suatu negara atau standard of living. Dalam jangka pendek, isu permasalahan dalam makroekonomi fokus kepada kondisi siklus bisnis yang dihadapi oleh suatu negara. Sedangkan dalam jangka panjang, isu permasalahan makroekonomi fokus kepada peningkatan standar hidup suatu negara atau standard of living. Ada dua jenis kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam menempuh kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah mengambil dilema dan menghadapi trade-off. Ketika menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah memilih akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun akan mengorbankan belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Pajak menurun. Ketika bank sentral menempuh kebijakan moneter yang ekspansif, berarti pemerintah memilih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengorbankan inflasi juga akan meningkat. Dalam menempuh kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah mengalami dilema dan akan menghadapi trade-off. Permintaan agregat merupakan konsep fundamental dalam ekonomi makro yang menggambarkan jumlah total barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan agregat memiliki kemiringan negatif, menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat harga dan output real. Artinya, ketika tingkat harga umum naik, jumlah barang dan jasa yang diminta cenderung menurun, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk efek saldo real, efek suku bunga, dan efek nilai tukar. Penawaran agregat adalah konsep yang melengkapi permintaan agregat dalam analisis makroekonomi, mencerminkan jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat memiliki kemiringan positif dalam jangka pendek, mencerminkan hubungan positif antara tingkat harga dan output. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari ADI permintaan agregat di sebagian besar ekonomi. Pengeluaran pemerintah meliputi pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, serta transfer pembayaran C. Investasi bisnis mencakup pengeluaran perusahaan untuk peralatan, bangunan, dan persediaan. Dan ekspor neto perbedaan antara ekspor dan impor nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global mempengaruhi komponen ini. Tingkat produktivitas merupakan faktor krusial yang mempengaruhi agregat supply AX dalam suatu perekonomian. Biaya produksi memainkan peran sentral dalam menentukan tingkat TAS dalam perekonomian. C. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh substansial terhadap PAIS melalui berbagai mekanisme. Penurunan jumlah uang beredar JUB menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Bertambahnya jumlah uang beredar JUB menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang RS bentuknya adalah vertikal,
Produksi di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh selama jangka pendek. Harga-harga bersifat kaku, sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek SRAS bentuknya datar horizontal. Sekian penjelasan saya mengenai materi tersebut. Maaf bila ada penggunaan kata yang kurang tepat dan kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Thank you for watching guys.